2500 1035. Di sini saya akan melakukan skill set mengenai pemeriksaan hapusan darah tepi dan jumlah leukosit. Yang dimana di sini terdapat bahan-bahannya sendiri, yang di sini ada untuk pengering dari gelas objek. Di sini terdapat objek gelas. Di sini terdapat tempat sampah apabila spesimen sudah dilakukan penelitian. Kemudian di sini terdapat di sini terdapat alkohol. Kemudian di sini terdapat aquades. Kemudian di sini ada cairan metanol, dan di sini terdapat larutan gimsa. Kemudian di sini terdapat pipet. Di sini ada label untuk menamai identitas dari pasien tersebut. Kemudian ada minyak imersi dan tabel dan darah dari pasien tersebut. Kemudian terdapat juga pensil untuk mengisi identitas, dan di sini terdapat hand gloves. Kemudian terdapat mikroskop. Yang dimana dimulai saya akan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun antiseptik. Cuci tangan sudah dilakukan, kemudian kita menggunakan hand gloves. Kemudian identifikasi dari tabung darah, yang mana identifikasi mengenai identitas pasien dari nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian kita labeli dan beri tanggal. Apabila sudah, kemudian kita ambil atau teteskan cairan darah kepada objek gelas dengan beri jarak 2 cm dari ujung objek gelas. Kemudian kita mengambil darah menggunakan pipet. Kemudian kita letakkan spread glass atau spreader pada objek gelas dengan sudut 30-45 derajat sehingga darahnya menyebar. Kemudian kita dorong seperti ini. Apabila sudah dilakukan, kita bisa keringkan pada suhu ruang. Apabila sudah dikeringkan pada suhu ruang, kita bisa berikan atau kita fiksasi dengan cairan metanol. Kemudian fiksasi dengan cairan metanol kita tunggu selama 10 menit. Kemudian apabila sudah, kita bisa buang cairan metanol. Kemudian kita berikan larutan gimsa. Diamkan selama 20 hingga 30 menit. Kemudian apabila sudah didiamkan selama 20 hingga 30 menit, kita buang larutan gimsa. Kemudian kita bersihkan kembali objek gelas menggunakan aquades. Apabila sudah, kita buang aquades. Kemudian kita melakukan keringkan terlebih dahulu. Kita akan melakukan pembersihan dengan mencuci tangan dan membuang hand gloves. Hand gloves sudah dibuang, kemudian kita lakukan cuci tangan. Cuci tangan telah dilakukan, kemudian kita mengenakan hand gloves kembali. Ini hand gloves yang baru.
Kemudian apabila sudah, kita bisa letakkan objek gelas atau spesimen pada mikroskop dengan kita untuk menghitung jumlah leukosit. Sebelumnya tadi sempat dikeringkan dengan cara dimiringkan dan ditaruh pada kertas tisu. Kemudian kita taruh objek gelas atau spesimen pada mikroskop. Kemudian pertama-tama kita lakukan pembesaran dari 10 kali. Dari pembesaran 10 kali. Dan atur mikrometer untuk supaya selnya terlihat lebih jelas. Apabila sudah, kita bisa lakukan pembesaran ke 40 kali. Dan atur mikrometer supaya jumlah sel lebih terlihat. Kemudian kita bisa tuangkan minyak emersi untuk pembesaran 100 kali. Lakukan secara gentle. Kemudian kita lakukan pembesaran dengan 100 kali. Kemudian atur mikrometer untuk melihat jumlah sel. Baik, apabila jumlah sel sudah terlihat, kita bisa ambil kembali spesimen. Kemudian kita bisa taruh atau letakkan spesimen pada tempatnya. Kemudian kita bersihkan lensa objek menggunakan alkohol. Lakukan secara pelan-pelan. Apabila sudah, kita bisa membuang sampah-sampahnya. Selanjutnya kita tadi dengan melakukan pemeriksaan atau jumlah leukosit sambil mencatat dan melakukan evaluasi, di mana evaluasinya sendiri apakah apusan darahnya ini seperti lidah, kemudian dari ukurannya 2/3 dari objek, dan kita isi dengan nama operator dan tanggal penelitian atau pengambilan, yaitu pada tanggal 4 bulan Mei dan tahun 2026. Kemudian dari hasil pemeriksaan jumlah leukosit didapatkan seperti skenario pada kasus yang dimana didapatkan jumlah basofilnya ini sendiri totalnya 0, kemudian eosinofil jumlahnya 3, kemudian neutrofil batang berjumlah 16, kemudian neutrofil segmented berjumlah 52, kemudian limfosit berjumlah 27 dan monosit berjumlah 2. Kemudian apabila sudah dilakukan pemeriksaan, kita bisa cuci tangan, bisa melepas hand gloves kembali dan cuci tangan. Keluar hand glove, kemudian kita cuci tangan secara penuh menggunakan sabun antiseptik. Apabila sudah, kita bisa identifikasi pada pasien, yang dimana dari jumlah absolutnya didapatkan di sini jumlah dari white blood cell-nya terdapat 6.500 mikroliter, yang dimana jumlah basofilnya sebanyak 0%, yang dimana artinya normal, kemudian eosinofil 3%, yang dimana artinya normal, kemudian neutrofil batang berjumlah 16%, yang mana tidak normal, yang mana normalnya itu 6-8%, kemudian segmented neutrofil normal dikarenakan 52%, karena itu parameternya itu 50 hingga lebih dari 50 itu normal. Kemudian terdapat limfosit yang berjumlah 27% normal dan monosit berjumlah 2% normal. Kemudian terdapat juga dari jumlah-jumlah bisa dilihat kembali bahwa jumlah-jumlah dari absolute count base-nya yaitu ada 0 mikroliter, kemudian di sini eosinofil 195 mikroliter, kemudian B neutrofil 1040 mikroliter, segmented neutrofil 3380 mikroliter, dan limfosit 1755 mikroliter, dan monosit 130 mikroliter, sehingga didapatkan bahwa jumlah neutrofil batang ini cenderung lebih tinggi, di mana terdapatnya neutrofilia shift to the left, yang kemudian di mana ditandai dengan
sebagai tanda respon tubuh untuk menyerang bakteri, sehingga dapat diidentifikasi bahwa pasien ini mengalami infeksi bakteri akut. Kemudian kesimpulannya dari limfositnya ini sendiri yaitu limfositnya reaktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.